Sampai ke telinga orang tua saya bahwa saya ingin masuk Islam. Dan orang tua saya sangat menentang. Bahkan sempat waktu itu mengurung saya di kamar, saya nggak boleh keluar selama 1 bulan. Di situ saya dijijilin Alkitab. Kamu baca, kamu baca, kamu baca. Pagi, siang, sore, malam, kamu baca, kamu baca, kamu baca. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seorang muslimah di mana dia mengaku sebagai seorang mu'alaf dan dia mengutip ayat Alkitab secara membabi buta ya, salah-salah. Dan menurut Islam, jika salah mengutip ayat itu udah penistaan agama gitu. Seperti yang dialami oleh Pendeta Yusuf Manubulu, di mana seorang yang bersaksi di channelnya, dan menurut keterangan pelapor, dia salah mengutip ayat, dan juga polisi membenarkan hal itu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, salah mengutip ayat, maka itu juga merupakan sebuah berita hoax dan penistaan. Oleh karenanya, seperti apa? Muslimah ini mengatakan bahwa dirinya seorang mu'alaf dan juga dia mengatakan bahwasanya dia suka baca Alkitab, tetapi pada kenyataannya ayat-ayat yang dibacakannya semua salah. Oleh karenanya kita dengarkan terlebih dahulu videonya berikut ini. Sampai ke telinga orang tua saya bahwa saya ingin masuk Islam. Dan orang tua saya sangat menentang. Bahkan sempat waktu itu mengurung saya di kamar, saya nggak boleh keluar selama 1 bulan. Di situ saya dijijilin Alkitab. Kamu baca, kamu baca, kamu baca. Pagi, siang, sore, malam, kamu baca, kamu baca, kamu baca. Dan membuat saya tertarik itu, saya turutin, saya baca. Ada satu di situ, Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat yang ke-7 berbunyi, barang siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku tidak akan membawanya ke dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku lah yang ada di surga. Disitulah kata-kata itu membuat saya, kok saya berseru Tuhan, Tuhan, tapi dia nggak bisa membawa saya ke surga. Oke, teman-teman sekalian, itulah kutipan pertama ya, di dalam Matius pasal 21 ayat ke-7, di mana dia pernah dikurung oleh orang tuanya, katanya selama sebulan tidak boleh keluar, dan dipaksakan untuk harus baca Alkitab. Ya, sesuatu hal yang menarik sebenarnya. Tetapi teman-teman sekalian, di sini yang janggalnya adalah ketika dia mengutip Alkitab dan itu salah. Ya, Matius pasal 21 ayat 7, perhatikan teman-teman, saya baca. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Bahkan di ayat 8-nya pun masih salah. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi teman-teman sekalian, apa yang diceritakannya, apa yang menjadi kesaksiannya di dalam Matius pasal 21 ayat ke-7 tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Nah, maka kalau memang salah mengutip adalah berita hoax dan juga sebuah penghinaan, penistaan kepada agama Kristen, ya seharusnya ini udah salah, ya. Tetapi teman-teman sekalian, yang dimaksudkannya itu adalah Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Kita akan baca Matius 7 ayat yang ke-21, teman-teman. Firman Tuhan katakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat perikop ini adalah berbicara kepada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, yang bersaksi palsu seperti perempuan muslimah tadi.
Ya, kita lihat di ayat 15-nya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Makanya di hari terakhir mereka katakan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukan kami sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang, menolong orang, beramal ibadah? Tapi Tuhan berterus terang di hari terakhir berkata bahwa aku tidak mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Itu artinya teman-teman sekalian, ini orang-orang yang mengaku percaya Yesus tapi tidak hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Inilah orang-orang yang memang Kristen tapi tidak pernah peduli dengan agama, tidak peduli dengan imannya, tidak peduli dengan ibadah. Maka mereka inilah yang akan ditolak. Karena jika tidak melakukan kehendak yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka mereka tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi teman-teman sekalian, yang disampaikan oleh muslimah tadi, itu berbeda dengan kenyataan dari kitab Injil. Ini yang pertama. Mari kita lihat bagian yang kedua yang dikutipnya. Saya tetap waktu itu hari Minggu saya ke gereja sampai di situ kebetulan atau apa saya juga nggak tahu, pendeta memberikan ceramah tentang ulangan pasal yang ke-20 tentang 10 hukum Taurat. Di situ tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di Alkitab tertulis aja, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kan Allah cuma satu. Kenapa ada Yesus? Itu yang nggak logis di pikiran saya, yang membuat saya bertanya-tanya, kok nggak logis banget? Jangan membuat bagimu patung ataupun berhala yang menyerupai apapun yang kamu sembah. Sedangkan di situ ada patung Yesus dibuat. Buat saya itu nggak logis lagi. Di Alkitab aja ditulis, jangan membuat patung. Kenapa mereka membuat patung? Itu yang membuat saya, ini agama kenapa? Alkitab karena memang bapak saya itu selalu kalau ada apa-apa selalu Alkitab yang disodorin kepada anak-anaknya. Jadinya saya banyak sekali membaca Injil-Injil di Alkitab. Jadi membuat saya itu, ini apa sih artinya, ini apa sih? Saya juga kalau beribadah suka nanya, Pak Pendeta, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Karena saya ingin tahu orangnya. Saya orangnya ingin tahu, kalau orang sekarang bilangnya kepo. Saya orangnya ingin tahu. Jadi di Islam pun juga gitu. Setelah saya baca Alkitab itu sebenarnya nggak salah. Alkitab itu emang Alkitab sebelum ada Al-Quran, itu Alkitab dulu. Alkitab itu terbagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu mengisahkan tentang sebelumnya ada Nabi Isa. Dan di kitab Perjanjian Baru itu setelah ada Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa barulah turunlah Nabi Muhammad. Baru disempurnakan menjadi Al-Quran. Karena selama di Alkitab tidak ada tulisannya agama Kristen. Saya baca dari awal, dari baca akhir, nggak ada agama Kristen di Alkitab. Oke, teman-teman sekalian, yang kedua, dia mengutip Ulangan pasal 20 mengenai 10 hukum Tuhan. Hukum Musa. Oke, kita cek sendiri ya. Ini Ulangan 20 ayat yang pertama. Dan dengan perikop yang pertama saja, hukum perang loh ya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, ini tidak ada hukum Taurat di sini. Ayat kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran maka seorang imam harus tampil ke depan. Tidak ada hukum Taurat di sini. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Teman-teman sekalian, Ulangan 20 juga, ayat 1 hingga sampai seterusnya, itu kita tidak menemukan namanya 10 hukum Taurat. Jadi, salah mengutip lagi. Salah mengutip. Apalagi dia katakan bahwa di dalam Alkitab tidak pernah menemukan kata Kristen. Benarkah demikian? Nanti kita akan cek. Tapi teman-teman sekalian, saya luruskan dulu bahwa yang dimaksudkannya 10 hukum Tuhan itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20. Ya, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama saja, kita sudah bisa menemukan tentang ke-10 firman atau ke-10 hukum Allah. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, dan seterusnya. Jadi di Keluaran 20 ayat 1 hingga sampai habis ya pasal 20 ini. Kita bacakan di situ tertera 10 hukum Taurat. Tetapi teman-teman sekalian, dia mengutip dalam Ulangan tadi ya, kitab Ulangan. Jadi salah alamat, ini tidak betul ya. Jadi ini sudah hoax ya. Ya, udah bersaksi secara salah gitu. Ya, harusnya ditangkap juga. Nah, teman-teman, dia mengatakan tadi tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun. Kenapa ada patung Yesus? Nah, di sini saya harus menyamakan. Kalau di Kristen Protestan dulu ya, sebelum kita membahas tentang batu, patung ya, di dalam Kristen Protestan tidak ada patung-patung. Bisa cek gereja-gereja Kristen Protestan. Tapi yang identik dengan itu adalah gereja Katolik. Karena mereka buat patung Bunda Maria, patung santo ini, santo itu ya. Jadi teman-teman begini. Kenapa, apakah ketika ada patung, lalu orang Kristen Katolik itu menyembah patung itu? Sama sekali tidak. Tetapi itu sebuah wadah mereka sebagai sarana untuk mereka memandang kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan saudara-saudari kita Muslim, termasuk Muslimah ini, dan ngaji cerdas? Apakah ketika orang Islam datang ke Mekah mencium batu aswad, itu berhala? Kan ada batu tuh. Sampai sujud gitu ya. Sholat dekat Ka'bah. Ada batu. Apakah itu berhala? Sama dengan orang Kristen Katolik yang juga beribadah dengan adanya patung Bunda Maria dan patung-patung yang lain. Ya. Jadi di situ aja teman-teman sekalian. Kalau umat Islam bilang bahwa tidak menyembah batu, maka demikian juga lah orang Kristen tidak menyembah patung. Teman-teman sekalian, yang terakhir yang saya mau luruskan dari kesaksian ibu ini adalah mengenai kata Kristen. Katanya, di dalam Alkitab tidak pernah ditemukan yang namanya kata Kristen. Ya, benarkah demikian? Mari kita melihat. Ternyata teman-teman, ada sekitar 6 kali di dalam Alkitab itu kita menemukan kata Kristen. Padahal katanya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dia bolak-balik, bolak-balik. Tidak menemukan yang namanya kata Kristen. Jadi yang on adalah siapa? Yang muslimah ini teman-teman sekalian, yang goblok adalah muslimah ini. Botol ya, bodoh tolol. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita melihat. Yang pertama, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ada dalam Alkitab. Yang kedua, Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kemudian dalam kitab Roma pasal 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kemudian dalam 1 Korintus 9 ayat 5, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Kemudian teman-teman sekalian, 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi teman-teman sekalian, ada 6 kata Kristen di dalam Alkitab. Tapi katanya tadi tidak pernah mendengar, membaca, menemukan kata Kristen dalam Alkitab. Jadi siapa yang pembual nih? Yang bertakiah?
Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.